Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Iren. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jikalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Nah, kemarin kita sudah belajar beberapa jenis perkalian pecahan. Sekarang kita akan belajar mengenai pembagian pecahan. Nah, kalau di perkalian pecahan kemarin ada 4, sekarang di pembagian pecahan hanya ada 3. Nah, yang pertama nanti kita akan belajar mengenai pembagian pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran. Lalu yang kedua mengenai pembagian pecahan desimal. Dan yang terakhir adalah pembagian pecahan persen. Nah, lalu bagaimana ya caranya? Nah, langsung disimak penjelasan dari Ibu dan kalian harus tetap semangat. Sekarang kita akan belajar mengenai pembagian pecahan, baik itu pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Nah, misalnya kita belajar tentang pecahan biasa dulu ya. Nah, misalnya bentuk pecahannya kita buat menjadi seperti ini, A per B dibagi C per D. Nah, cara mengerjakannya nanti dengan cara membalik pembaginya. Nah, pembaginya kan yang ini ya, yang C per D. Nah, sehingga nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. A per B dikali D per C. Nah, menjadi seperti ini. Nah, sekarang contoh yang pertama, misalnya kita membagi bilangan asli dengan pecahan. Misalnya soalnya 16 dibagi 4 per 5. Nah, ini 16 ini sama juga artinya dengan 16 per 1. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa menuliskan dengan 16 per 1 dikali, ini dibalik, berarti menjadi 5 per 4. Nah, ini boleh kita coret-coret, bisa disederhanakan. Ini dibagi 4, 1 dibagi 4, 4. Nah, sehingga hasilnya 20 per 1 atau 20. Nah, kalau yang tadi kan kita mengubahnya ini tadi menjadi per 1 ya. Yang tadi kan 16 per 1. Nah, ini kalau misalnya langsung seperti itu juga tetap bisa. Misalnya ini 32 ya. Dikali, ini dibalik menjadi 9 per 8. Nah, lalu dicoret, dibagi 8, 1. Yang ini dibagi 8 berapa? 4. Nah, sehingga 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu pecahan biasa dibagi pecahan biasa. Sehingga kita tulis 4 per 7 dikali berapa? 15 per 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Ini 2, ini 1. Sehingga menjadi 15 per 7 kali 2, 14. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Nah, ini bisa dibagi 14. 1, sisanya 1, sehingga ini pernya tetap 14. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk untuk contoh yang ketiga, yaitu terkait pecahan campuran. Misalnya pecahannya 3, 1 per 2 dibagi 1, 3 per 4. Jangan lupa langsung diubah dulu ini pecahannya menjadi pecahan biasa supaya bisa dikalikan nanti. 3 kali 2 tambah 1, 7 per 2 dibagi 4 kali 1 tambah 3, 7 per 4. Nah, sehingga 7 per 2 dikali, ini dibalik menjadi 4 per 7. Wah, enak sekali, ini bisa dicoret, coret 1, coret 2, sama dengan 2 per 1 atau 2. Nah, langsung saja kita lanjut ke
pembagian pecahan desimal. Di LKS itu ada dua caranya, tapi Ibu di sini akan menjelaskan satu saja yang Ibu sarankan, karena menurut Ibu lebih mudah. Nah, misalnya kita punya angka 0,12 dibagi 3. Nah, di sini kita mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu supaya lebih mudah. Nah, ini jadi 12/100 dibagi 3/1. Nah, sehingga nanti kita bisa menuliskannya langsung dibalik, nanti sudah bisa 12/100 dikali 1/3. Ini dicoret 1, dicoret 4. 4/100 sama dengan 0,04. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membagi pecahan desimal dengan pecahan desimal. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1,8 berarti 18/10 dibagi 0,6, 6/10. Nah, sekarang tinggal dikerjakan deh. Dikali 10/6. Tinggal coret-coret deh. Dibagi 6. 1 dibagi 6, 3. Sama dengan 3/1. Atau 3. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembagian pecahan persen. Misalnya contoh soalnya adalah 50% dibagi 1/4. Nah, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, jadi 50/100. Kemudian berarti ini dikali dibalik 4/1. Nah, ini tidak usah dicoret-coret karena biar nanti bawahnya 100 biar enak. Berarti 50 kali 4, 200 per 100. Nah, berarti kalau ini sudah per 100, tidak usah diubah kemana-mana lagi, bisa langsung dijadikan pecahan persen, yaitu 200%. Nah, sekarang untuk contoh yang selanjutnya adalah persen dibagi desimal. Nah, sehingga menjadi 25/100 dibagi 0,5 sama dengan 5/10. Nah, sehingga menjadi 25/100 dikali 10/5. Nah, yang ini kita bagi 5, 1 bagi 5, 5. Sehingga menjadi 50/100. Nah, 50/100 ini sama dengan 50%. Nah, sekarang kita coba membagi persen dengan persen. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, 30/100 dibagi 20/100. Nah, sehingga kita tulis menjadi 30/100 dikali 100/20. Nah, berarti ini kita coret dengan atasnya jadi 30/20. Nah, sehingga ini untuk mengubah ke pecahan persen harus kita kalikan supaya hasilnya menjadi 100. Nah, ini supaya menjadi 100 berarti 20 kali 5. Yang ini juga harus sama dikali 5. Nah, sehingga hasilnya 30 dikali 5 berapa? 150/100. Nah, jika sudah per 100 berarti ini sudah bisa diubah menjadi pecahan persen. Nah, berarti ini 150%. Nah, demikian tadi pembelajaran mengenai pembagian pecahan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Dan jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi ibu.
Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.